trik untuk menjadi pemimpin. Nah, yang ingin kami tanyakan adalah tentang kisah Bani Israel, di mana sejak Nabi Musa baru saja diselamatkan dari laut dan mereka bisa aman selamat sampai daratan, tapi begitu ditinggalkan Nabi Musa sebentar saja sudah berkhianat. Yang saya tanyakan adalah bagaimana dengan kaum Bani Israel yang sampai hari ini, yang sikap perilakunya sebegitu membuat umat Islam menjadi marah, apalagi dengan kebijakan-kebijakannya di Timur Tengah yang sampai hari ini masih menzolimi umat Muslim di wilayah Palestina yang sudah menderita tapi setiap hari hampir terus masih diperangi. Mohon penjelasan dari Ustadz, bagaimana sikap orang Bani Israel kok masih seperti itu, dan bagaimana sikap kita sebagai orang Islam yang berada di luar wilayah Timur Tengah itu menghadapi situasi yang seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, ini padat banget jawabannya Bu. Saya singkat begini. Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub. Sebagaimana keturunan, seharusnya Bani Israel itu ras, bukan agama. Beda dengan Yahudi dan Nasrani yang kemudian itu adalah agama. Jadi kita posisikan Bani Israel itu adalah keturunan. Nah, keturunan itu nanti ada yang baik dan ada yang tidak baik. Yang terekspos dari Bani Israel itu yang buruknya saja. Maka kita nggak tahu ternyata orang Bani Israel itu banyak yang baik. Di zaman Nabi itu beberapa orang Yahudi itu baik-baik sama Nabi ya. Jadi ketika Nabi ke Taif dilempari batu itu berdarah, beliau duduk bersandar, nanti ada orang Kristen ngasih Nabi makanan, itu orang Kristennya baik gitu ya. Nanti Nabi juga ketika mau di menjelang beliau wafat, mau masak nggak punya masakan, beliau beli ke toko kelontong miliknya Abu Syaham. Abu Syaham itu orang Yahudi. Karena nggak pakai uang, Nabi menggadaikan baju perangnya. Nanti kalau saya punya uang saya bayar. Ini yang bawa bukan Nabi tapi pelayannya Nabi. Saya mau beli ini, bayarannya pakai ini, nanti kalau ada uang diganti. Itu Yahudinya juga empati. Jadi Yahudi sebagai agama harus dibedakan dengan Yahudi sebagai ras. Kalau ras itu memang secara umum sifat orang Bani Israel itu dzalika bima asaw wa kanu yahtadun. Mereka punya sifat itu melampaui batas dan rese. Tapi yang baik ada nggak? Ada. Mirip kayak kita bilang orang Solo tuh lembut, tapi yang galak ada nggak? Ada. Orang Tasik tuh lembut banget Bu ya, tapi yang galak ada nggak? Ada. Orang Batak tuh kayaknya galak-galak, tapi yang lembut banyak banget, luar biasa. Tapi karakternya saja yang kelihatan muncul. Jadi kalau Ibu tanya yang terjadi di Palestina ya itu memang peperangan yang seharusnya itu tidak boleh terjadi, dan ada kezoliman yang besar. Posisi kita adalah kita membantu, salah satunya dengan doa dan bantuan-bantuan finansial, dan itu adalah bagian dari kebaikan Allah membuka pintu jihad di Palestina, di mana pintu jihad di Indonesia mungkin kebukanya kecil gitu, di sana terbuka lebar gitu, orang lagi sholat dar mati masuk surga langsung, kita dar mati ini mati harus dihisap, mereka enggak. Jadi kebaikan Allah untuk orang Palestina. Sikap kita yang membantu, mendukung, mendoakan. Tentang orang Yahudi itu sendiri ada yang baik, ada yang buruk. Zionis menjadi negara itu ada kelompok Yahudi yang bantah di internal Israel sekarang pun ada yang nggak setuju Israel menjadi negara. Israel itu harusnya mengurus agama saja. Jadi dia boleh tinggal di Indonesia, boleh tinggal di Malaysia, dimanapun, bukan ngumpul dalam satu negara begitu. Ada yang bilang begitu. Jadi artinya watahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kita menganggap Israel itu satu, semuanya sesat, semua jahat semua. Ternyata ada yang baik dan ada yang tidak baik. Nah, yang sekarang dominan tuh yang nggak baiknya. Maka kemudian muncullah praduga bahwa semua orang Israel itu jahat. Orang Israel yang baik juga ada. Zaman Nabi tadi pendeta Buhairo baik ya. Pendeta Buhairo baik. Waraqah bin Nawfal juga baik gitu. Tapi jumlahnya banyak, dikit. Yang banyak ya nggak tahu banyaknya, tapi kayaknya banyakan yang rese ya Bu, yang rese daripada yang baiknya itu. Nah, lalu
Al-Quran bilang walantar do angkal Yahudu, orang Yahudi dan Nasrani nggak akan ridho pada kita. Itu juga sama, orang Muslim juga nggak akan ridho pada Yahudi Nasrani ya, cuma nggak ada ayatnya ya. Kita ridho nggak sama Yahudi? Enggak. Jadi walantar do angkal Yahudu walan Nasoro juga walan nardo anil Yahud walan Nasoro gitu. Sama, kita juga nggak ridho dengan Yahudi Nasrani. Mereka jahat, kita juga sebel. Tapi ayat merekam itu untuk supaya kita lebih hati-hati dalam memilih teman. Yahudi itu karakternya karakter rese. Bukan dengan orang yang non Bani Israel, dengan nabinya sendiri aja rese. Nabi Isa diganggu, Nabi Musa diganggu. Karena itu kita lebih hati-hati. Kalau boleh milih berteman, nanti pilihlah yang tidak serese itu. Tapi faktanya memang nggak bisa dipungkiri, yang baik juga ada walaupun sedikit, yang jahat juga banyak. Nah, terus gimana ya, kita proporsional. Yang baik harus kita baiki, yang jahat ya kita balas. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kalau orang yang kafir itu baik pada kita, kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada mereka. Tapi kalau mereka mengusir kita dari rumah kita, memerangi karena agama kita, kita wajib melawan. Nah, maka apakah ini bisa menjawab pertanyaan Ibu? Mudah-mudahan. Kalau enggak, masih banyak waktu untuk Ibu mengkaji jawaban yang Ibu tanyakan. Saya hanya bilang bahwa secara umum karakternya begitu, tetapi tentu ada pengecualian. Bani Israel yang baik tetap ada. Sikap kita proporsional. Nah, sekarang yang ada di tampilan di panggung dunia ini ya tampilan yang buruk dari orang Israel. Bukan cuma buruk, dzalika bima asau fi'il madi, Bu. Berarti dulu mereka maksiat. Wa kanu ya'tadun. Kanu fi'il madi, ya'tadun fi'il mudhari. Dulu mereka ya'tadun dan selamanya akan ya'tadun. Karena karakternya begitu. Dulu orang Solo itu lembut-lembut dan akan selamanya orang Solo itu lembut. Walaupun tetap ada yang keras. Tapi Ibu kapan-kapan main deh ke daerah Solo, Jogja tuh, monggo Mas. Nah, itu seneng banget itu, nunjukin pakai jempol itu. Ini. Walaupun kadang nunjuk ke sana padahal arahnya ke sana gitu. Yang penting dia sopan dulu. Tapi itu karakter, Bu, nggak bisa kita menafikan. Orang Batak yang segitu kelihatan, orang Madura juga yang segitu keras, itu baik-baik banget itu. Tapi yang karakter kerasnya tetap muncul walaupun kita tahu mereka baik. Nah, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, karakter yang sudah mansusun fil Quran, sudah ada di nas. Mereka lebih banyak yang buruk, tetapi jangan nafikan ada yang baik juga. Ada yang baik. Terima kasih Ibu atas tambahannya. Tadi saya kira tidak ada pertanyaan, karena itu tadi sudah saya tutup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya doakan Bapak dan Ibu semua santri di sini tambah bahagia, tambah berkah, tambah yakin dengan agamanya dan berbahagia dalam agama Islam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.